Mari belajar PPKN. Pikiran positif, kunci nilaimu. Selamat datang. Aku, kamu, dia, dan Pancasila. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi dasar negara bagi suatu bangsa. Kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila. Kedudukan Pancasila. Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat, dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang pertama, sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR, atau hasil pemilihan umum. 3. Merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, hukum tidak tertulis atau konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila. Pancasila memiliki 7 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kelima, sebagai pandangan hidup, yang keenam, sebagai moral bangsa, dan yang ketujuh, sebagai cita-cita pembangunan nasional. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia, menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Fungsi yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya adalah bahwa Pancasila dalam pengertian ini adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya, dapat dibedakan dengan bangsa lain, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang ketiga adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bunyinya adalah, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan pedoman sebagai sumber hukum. Apapun agamanya, suku, etnis, asal daerahnya, kita tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum kita. Fungsi yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti pandangan hidup bangsa dan fungsinya adalah arti pandangan hidup bahwa wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur maksudnya adalah tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Fungsi pandangan hidup sebagai kerangka acuan untuk 1. Menata kehidupan diri pribadi, 2. Menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, 3. Menata hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa. Fungsi yang keenam adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik. Pancasila sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan berhidup bersama. Fungsi yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terdapat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.